يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الرزق قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وأسراره ونفحاته ومدده في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أربعة أشياء كشيء واحد. رزق مقسوم لا يزداد فيه في وقت معلوم لا يتأخر بسبب محكوم لا ينقلب عند أثر مكتوب. Empat perkara sama seperti sesuatu yang tunggal yang satu, ya. Empat, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain seolah-olah seperti satu. Dan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Fadil bahwa judul Haqiqatul Rizqi ini adalah beliau yang memberi judulnya. Karena mungkin kita dulu ketika menulis dituang begitu saja ide-idenya ke dalam buku tanpa ditulis berdasarkan bab-bab. Dan kita mendengar bahwa semua kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditulis di dalam majelis, bukan dikarang di dalam kamar. Dia mengaji secara bebas, lalu para penulisnya menulis. Ketika manuskrip ini dikaji, diteliti, kemudian ditulis ulang dan dicetak, maka baru diberi judul berdasarkan isi tema setiap setiap tema-tema yang ada di dalam kitab tersebut. Beliau memberikan judul Haqiqatul Rizqi. Jadi ada empat perkara itu seperti sesuatu yang tunggal. Pertama, rizqun maksumun la yazdadu fihi. Rizki yang sudah dibagi, sudah dibagi. Bilangannya seperti itu, maka tidak lagi ada tambahan. La yazdadu fihi. Katakan rizqu maksum. Rizki itu sudah dibagi. Ini bilangannya, la yazdadu fihi, karena di situ ada kata-kata tidak ada tambahan lagi pada rezeki, pada bagian rezeki itu, maka bilangannya sudah maksum, sudah. Yang kedua, fi waqtin ma'lumin la yata'akhkhar, pada waktu tertentu yang tidak akan tertunda, tidak akan tertunda. Artinya waktu rezeki sama dengan ajal, sama dengan jodoh. Ini waktunya la yastaqimuna wa la yastakhirun, tidak bisa dimajuin, tidak bisa dimundurin. Orang mencari rezeki semangatnya dikencengin juga nggak akan bikin waktunya maju.
dikendorin juga nggak akan bikin waktunya mundur. Dia waktunya maklum, la yata'akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisababin mahkumin la yanqalib. Sebabnya juga sudah ditetapkan. Dan mahkum yang masbut, ya. Sebabnya pun sudah ditetapkan oleh Allah, tidak berubah, la yanqalib, la yataghayyar. Sebabnya adalah ini, maka tidak akan berubah. Kemudian indah asarin maktubin, pada peristiwa ya, yang sudah ditetapkan juga sama maktub, yang muqaddar, dan maktub muqaddar sudah pada satu peristiwa yang ditakdirkan. Asal di sini yang min asari fi'lihi wa sifatihi. Allah punya nama Razzaq, yarzuqu may yasha. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka peristiwanya sudah tertulis. Nah, maka itu yang dimaksud 4 perkara meliputi sebuah rezeki. Itu seperti satu, seperti tunggal. Wa dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawman min al-ayyami li ashabihi. Satu hari Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Atadruna madza qala rabbukum?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Apakah kalian tahu apa yang Tuhanmu katakan, firmankan? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innahu qala hina istawa ala arsyih wa nadhara ila khalqih ibadi antum wa inni ana rabbukum. Atau ibadi antum wa inni ana rabbukum wa ana razikukum fala tut'ibu anfusakum fima takaffaltu lakum bihi fatlubur rizqa minni wansubu anfusakum li warfa'u hawaijakum ilayya asubu alaikum arzaqakum abdi unfiq alaik. Nabi bersabda bahwasanya Allah berkata ketika istiwa di atas arasy dan melihat kepada ciptaannya, kepada makhluknya, berkata, wahai hambaku, kalian, artinya kalian itu hambaku, aku yang ciptakan, aku yang tentukan. Sungguhnya aku adalah Tuhanmu, Rabb, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki, itu Rabb. Akan kemudian Nabi secara khusus menyebut, sayalah yang memberikan rezeki kepada kalian, maka kalian jangan meletihkan diri kalian. Ya. Kepada apa yang telah aku tanggung untuk kalian. Rezeki itu kan sudah Allah yang tanggung, maka kita tidak boleh letih di sini, capek di sini bukan capek fisik, tapi capek pikiran, capek jiwa. Kan orang yang bikin capek itu bukan kerjanya, tapi pikiran pengen dapat duitnya, gitu kan. Maka kalau dia pasrah, maka mungkin dia menikmati aktivitas
fisik itu malah. Bahkan sepatutnya kalau secara tauhid dia bersyukur. Ada ungkapan begini, ada orang diberi rezeki tanpa usaha, duduk aja lalu dapat. Ada orang mendapatkan rezekinya melalui usaha yang susah payah, bekerja keras, memakan waktu yang lama. Lalu kalau kita ditanya mana yang lebih mulia, yang lebih katakanlah yang lebih mulia di sisi Allah, yang lebih afdal. Mungkin orang memandang, melihat lintas itu yang pertama, yang duduk aja nggak dapat, nggak melewati proses bekerja keras. Padahal kalau secara hakikat justru yang kedua itu, karena bukan hanya dia diberi rezeki oleh Allah, tapi diberi inspirasi untuk mencari pekerjaan, dan diberi rezeki oleh Allah pekerjaannya itu sendiri, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk melakukannya, mungkin dikasih jalannya, dikasih temannya, ya, dan bisa berikan harapan, dan harapan itu mahal dalam hidup. Kemudian mendapat rezekinya, kan berapa banyak anugerah yang Allah berikan, ya, termasuk katakan itu sebab dari apa? Dari rezeki yang nanti akan diperoleh. Itu pun sebab itu pun Allah yang menciptakan. Nah, maka dari pandangan ini, artinya dari penjelasan ini, mestinya kita tidak membebankan semua itu pada kita, karena semuanya seperti yang dikatakan, rezeki datangnya sudah waktunya sudah ditentukan, bilangan banyaknya sudah ditentukan, sebabnya sudah ditentukan, dan apa indah asarin itu katakan apa ya? Endingnya indah asarin maktubin. Kapan dapatnya? Kita kan nunggu-nunggu misalnya. Kalau yang bisnis nunggu meledak, nah meledaknya itu, ya, itu pun sudah maktub. Artinya itu penjelasan itu sudah menjelaskan, merehatkan kita untuk yang itu tidak perlu dipikir. Itu Allah sudah yang menjadi pelaku, ya, penciptanya, pelaku. Nah, barangkali itu yang disebut tawakal. Tawakal itu kan akhlak, sifat, jiwa. Kita sering mendengar orang awam, ente jangan tawakal aja dong, harus bekerja loh, kok jangan tawakal ya. Agama itu menyuruh tawakal, tawakal banget gitu. Kok malah disuruhnya jangan tawakal banget? Karena menurut paham secara awam, tawakal itu nggak berbuat apa-apa. Bukan, tawakal itu semuanya Allah yang mengatur. Jadi ketika kita bekerja, bagi para arifin itu sudah tahu detailnya bahwa semuanya itu Allah yang beri. Gitu. Mungkin kalau kita jawab ya dengan kita pahami dengan pemahaman yang awam gitu, yang selintas. Janganlah kamu meletihkan dirimu. Gimana meletihnya duit kan gitu. Nah, seorang mukmin kalau itu ibadah, hilang letihnya. Sama seperti ibadah kan gitu. Ya kan, mencari rezeki kan ibadah juga. Karena Allah suruh wamsyu fi manakibiha, berjalan di muka bumi ini kan, itu perintah kan. Artinya mencari rezeki lah di bumi ini, itu wamsyu fi manakibiha.
Disuruh mencarinya di bumi, wamshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi ini. Tetapi setelah itu ayatnya wa kulu min rizqihi, makanlah dari rezeki Tuhan, bukan dari rezeki bumi. Artinya kita mencarinya adalah ibadah, nanti Allah yang memberi. Dan akidah kita mengatakan sebab dan hasilnya Allah yang menciptakan, bukan kita. Nah, orang yang masih berpikir bahwa dia yang menciptakan sebab Allah yang memberikan, ini kan pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu akal. Orang ahli sunnah pun kalau tidak mengerti hakikat ahli sunnah itu sendiri masih pakai akal, tanpa disadari bahwa Mu'tazilah itu akal, gitu, bahwa dia sebetulnya Mu'tazilah. Gitu. Tapi karena dia menghafal sifat 20 disangkanya dia ahli sunnah. Padahal hakikatnya, realisasinya tidak ada. Ya, ini orang, kamu jangan tawakal banget, Allah enggak begitu aja ngasih, percuma. Loh, kok Allah dianggap seperti majikan apa, bos gitu ya. Dan kalau malas gaji. Tidak, bukan begitu cara memahami agama. Ya, cara memahami akidah. Nah, maka ya memang rata-rata kita pahami setelah sudah melewati proses semua itu dan berhasil, baru ternyata Allah semua. Ya. Maka beliau berkata, carilah rezeki dariku, mintalah, fatlubur rizqa minni. Kemudian uang subuh anfusakum li. Ya, artinya tegakkan dirimu untukku, artinya lakukan, upayakan, letih-letihlah untukku, jangan untuk yang lain. Ya. Nasaba syai'an aqamahu, artinya lakukan, dirikanlah dirimu. Ya. Dan ajukanlah keperluanmu kepadaku. Warfa'u hawaijahu, ajukan segala keperluan. Maka ada doa-doa waktu hajati. Ya, bahkan ada doa apa namanya? Misalnya Allahumma yang la tad'alana fi ma kana hadza dhanban wala hajatan illa qadaitah min khawaijid dunya illa qadaitah wa yasartah. Ya, itu rezeki. Maka asubbu alaikum arzaqakum, aku curahkan. Maka itu asubbu ala. Asubbu ala itu padahal asubbu itu enggak perlu taat kepada maf'ulnya itu, mutaatnya itu enggak perlu pakai huruf. Asubbukum. Tapi karena rezeki dari Allah itu banyak sekali, termasuk mulai ingin mendapatkan kerja itu kan inspirasi dari Tuhan. Terus kemudian kita berpikir untuk mencari dapat jalan, link, apa semua itu kan rezeki juga. Maka subuh alaikum arzaqakum, arzaq ya, jamak daripada rezeki. Baru kemudian beliau mengatakan abdi unfiq alaik, belanjakan, keluarkan, infakkan. Ya, infak ini maknanya ya gunakan, habiskan untuk keperluan. Kata nafkah itu kan artinya baik itu keperluan untuk anak, keperluan untuk makan, keperluan untuk pendidikan anak, keperluan untuk pemeliharaan keluarga, termasuk infak ke keperluan masyarakat. Itu infak. Katanya ulama umat Islam dahulu pengaturan uang itu ada prioritas.
Mereka apakah bulanan, mingguan, harian mereka dapat rezeki, tapi pengeluarannya itu betul-betul mengikuti skala prioritas. Pertama kali yang dikeluarkan dari uang yang diperolehnya adalah hak Allah dulu. Ya, hak Allah. Itu pertama. Kalau dia punya zakat wajibnya dulu. Kalau penghasilannya tidak mencapai kepada nisab zakat wajib, maka tetap ada sedekah. Hukumnya sunnah. Sunnah itu kan bukan untuk ditinggalkan. Kita kan kalau ngomong sunnah, oh ini sunnah bukan untuk dikerjakan seolah-olah. Ya sunnah ya wajib dikerjakannya. Oh itu cuma sunnah. Terus kalau sunnah gimana? Uang sholat aja kan seperti baca kita ruku sujud kan wajibnya cuma satu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim kan satu. 3 itu kan sunnah, ngikutin Nabi. Baca 1 ini sudah cukup. Tetapi 3 ngikutin Nabi kan kita nggak mau 1 itu. Ya, bahkan rasanya kalau 1 salah. Karena sunnah itu hanya ngikutin hukum yang diberikan oleh Nabi, tetapi hukum melaksanakannya wajib. Akhirnya ulama saking takut orang salah mendahulukan Allah daripada Nabi, nah, maka seolah-olah selalu dianjurkan untuk mendahulukan wajib dari Allah, fardu dan kemudiankan sunnah. Dalam prakteknya kita bagaimana nanti dapat melakukan perintah Allah tanpa melihat Nabi, tanpa sunnah. Ini kebanyakan orang itu. Ini kan cuma sunnah, nah terus mau apa? Ya, padahal wajib mengikuti Nabi. Ati Allah wa ati Rasul. Wa man yuti'illah faqad wa man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Orang yang sedang mentaati Nabi berarti dia sudah ya. Al-Qur'an man yuti'i ar-rasulah. Barang siapa yang sedang mentaati Nabi, faqad ata Allah. Dia telah sudah mentaati Allah. Enggak ada 2, hanya 1. Maka sunnah itu wajib dalam amal, dalam hukum ada sunnah. Maka yang ketiga, yang kedua itu setelah dikeluarkan hak Allah adalah pendidikan anak tentang din, tentang ilmu keluarganya itu dulu dikeluarkan. Yang ketiga baru urusan makan. Kita kan kalau baru gajian terus terakhir makan dulu, bukan selesai dulu urusan Tuhan, lihat pendidikan anak sebaik-baiknya baru makan. Yang keempat itu disimpan untuk keperluan mendesak baik di dalam dan di luar rumah tangga. Katanya begitu cara pengeluaran umat Islam dahulu zaman Salam. Itu juga termasuk nafkah. Ada orang-orang khusus, orang-orang tertentu itu para aulia Allah. Dia bertekad bahwa dia tidak mau menyimpan uang, karena kalau menyimpan nggak turun dari Allah sih. Jadi uang terus. Ya. Sehingga kata beliau mengakunya kalau aku simpan pun adalah untuk biaya kematianku agar tidak menyusahkan orang keluarga yang ditinggalkan. Jadi dia betul-betul dinafkahkan semuanya, dibelanjakan semuanya, nggak perlu ada deposit, nggak perlu ada rekening, nggak ada simpanan, dapat belanjakan, ya, meskipun sebetulnya itu khusus kan, adapun ajaran Islam secara umum ya kita wajib menyimpan untuk keperluan, karena kita juga ingin mendapatkan ibadah dari kita. Itu yang dimaksud anfiq unfiq alaik. Kemudian wasi' alaik.
bagikan, lapangkan. Orang yang susah-susah, yang keperluan-keperluan itu beri, maka aku akan melapangkan kepada kalian. Kalau tasawuf kan memahaminya begini, jika ada orang datang kepada kita minta uang, pinjam uang, atau mintalah atau pinjam, kita nggak punya uang. Mereka kan meyakini bahwa setiap apa yang terjadi ini kan Allah ya, yang menjadi. Kok tiba-tiba orang itu datang ke kita kok pinjam uang dan kita nggak ada uang? Ya kan menggerakkan ini Allah. Berarti kata ketika kita ada uang pun itu hakikatnya uang dari Allah. Kita beri kepada dia yang memerlukan, itu pahala besar dan itu dianjurkan oleh agama. Ya. Kalau ada uang, ini nggak ada uang, kok dia datang ke kita, berarti kita diperintah oleh Allah untuk memenuhi keinginan, cari. Ya, kita jangankan nggak ada, lagi ada jangan ngasih, apalagi nggak ada. Ya. Ini kan berkaitan dengan keimanan, keyakinan. Oh saya nggak ada, betul lah, mati saya, sumpah, mendingan sumpah mati. Ya, padahal ini Allah yang nganterin loh, ya kan? Berarti ada rezekinya dia di tangan kita. Ya. Kalau Nabi minjem, Nabi ada tamu aja minjem ke tetangga, tapi umatnya nggak boleh membebankan di luar kemampuannya. Ya. Tapi kalau mau ya, orang-orang kuat seperti mereka, para anbiya, para aulia, nah kan kisah-kisah Nabi banyak. Datang orang minta makan, ini Nabi keluar, ada siapa yang ada makanan lebih? Di rumah saya nggak ada makanan. Ya, kalau ada maka berikan. Dan selalu ada, karena dia yang menggerakkan, Allah yang menggerakkan dia, meminta, meminjam, datang kepada kita berarti. Ya. Seperti kisah Bilal bin Rabah, dia hidup miskin dan nggak mau cari uang. Bilal itu setelah Rasulullah wafat, istrinya yang cari uang mesti makan Sayyidina Bilal itu. Karena dia mikirnya kapan saya mati, mau nyusul Rasulullah. Dia pergi ke Syam itu karena di sana ada futuhat, ada peperangan, maka ingin mati syahid. Setiap perang selalu pulang selamat, nggak mati. Jadi beliau sedih satu ketika perang besar dan menang besar, akhirnya dapat ghanimah. Ya, bilang dapat bagian. Radhiyallahu anhu. Dibawa pulang, diberikan kepada istri. Istrinya gembira sekali. Gembira bukan karena dia suka hidup mewah, tetapi karena ada barang yang berharga dan dijual bisa memberi makan suaminya yang enak-enak. Senang sekali bisa ngasih makan suami yang enak-enak. Ini istri zaman dulu, kalau istri sekarang ya, dia aja begitu, dulu kan nggak kerja ya, habis. Istrinya nyari, karena apa? Karena dia sahabat Rasulullah, itu saja. Satu ketika dia pergi ke pasar belanja beli makanan dan dia siapkan makanan mewah. Ya, Bilal sedang di kamar menunggu istrinya manggil untuk makan. Istrinya sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba ada orang yang ketok pintu. Bukan satu orang, lagi banyak. Dan teriak-teriak bahwa dia lapar dan belum makan. Istrinya lupa, karena biasanya kalau diketok itu memang nggak ada. Suaminya nggak ada, dia nggak ada harta, nggak bisa membukakan pintu. Seperti kebiasaannya, maka dia jawab, saya nggak punya apa-apa, karena ini barang. Ya. Dan pikirannya untuk suaminya saja. Sayyidina Bilal di kamar mendengar istrinya bilang nggak ada apa-apa, muarahnya bukan main. Keluar, ya ceritanya itu sambil melotot kepada istrinya dan kemudian berteriak memanggil si minta-minta itu. Ya. Sebentar, kami mempunyai semuanya. Ya, artinya saya punya apa aja. Diambil makanan yang sedang disediakan dan harta yang didapati dari ghanimah semuanya itu diberikan kepada dia. Itu istrinya bengong dan kemudian sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya itu mundur. Mungkin ini pikiran kita
mundurnya terus wah, ya. Apa ya? Meluncurkan peluru-peluru. Tetapi apa yang dikatakan oleh istri Sayyidina Bilal bin Rabah? Demi Allah, engkau betul-betul sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana akhlak Rasulullah adalah seorang yang sahih. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di zamannya, murid yang berbaiat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dipastikan dia seorang dermawan. Itu mesti dipastikan dia seorang dermawan. Bahkan Sidi Abdul Qadir ketika ditanya, dengan apa engkau bisa mencapai menjadi sultan aulia itu, disebut beberapa sifat, termasuk di dalamnya adalah saha dengan sifat dermawan. Ya. Itu artinya wasi' alaik. Inna abwaba rizqi bil arash lailan wa naharan. Pintu rezeki itu di arash. Siang dan malam, artinya siang turun. Kan arash itu dinyatakan dalam Al-Quran, Allah mengatur alam semesta itu kan di arash. Arash itu ya, satu tempat dalam tanda kutip di mana Allah mengatur segala sesuatu yang telah Allah ciptakannya. Dan Allah setelah menciptakan langit dan bumi, kemudian kita naik dan beristiwa di atas arasy. Maksudnya adalah bahwa Allah mengatur segala-galanya, bahwa segala-galanya dari Allah. Maka aku turunkan rezeki dari aras kepada setiap hambaku berdasarkan niat dan atiyahnya, berdasarkan niat dan pemberian dia, wa sadaqatihi, sadaqahnya, wa nafaqatihi, dan pengeluarannya. Ya, berapa yang dia berikan ini disebut 3 kali, atiyah, sadaqah, dan nafaqah, untuk menunjukkan bahwa pemberian itu banyak secara khusus, ya, secara taradud maknanya sama, tapi ketika disebut berbarakah, imma sebuah taukid, ya, atau untuk merincikan bentuk pengeluarannya. Ya. Kalau sudah ada sedekah, maka nafkah itu tadi belanja keluarga. Faman aktsar ukfirlah, barang siapa yang banyak maka aku perbanyak juga. Waman aqalla uklilu lahu, barang siapa yang sedikit aku sedikitkan. Dan waman amsaka, barang siapa yang tidak mengeluarkan, umsik alaihi aku, tidak aku keluarkan untuknya. Jadi rezeki itu berdasarkan apa yang kita keluarkan, atau dengan kata lain, sebanyak keperluan kita. Ya, keperluan kita dengan kondisi kita seperti dia, segitu datangnya. Karena Allah akan jamin. Kalau tambah lagi pengeluarannya, Allah turun lagi. Ya, istrinya 1, anaknya 3, ya udah segitu rezekinya. Kalau istrinya 2, anaknya 10, ya tambah lagi. Ya, maka buka lagi. Kalau pengen turun lagi rezekinya, tambah lagi 1 istrinya. Ya, jadi ada kisah seorang murid mengeluhkan hidup susah ke gurunya, ke syekhnya, dia keluhkan, saya kok susah aja hidup ini. Kamu sudah nikah belum? Belum. Oh, pantas. Nikah dulu. Begitu nikah, malah makin susah. Jadi ngadu dengan gurunya, kok saya sudah nikah malah makin susah. Gurunya jawab, memang berapa kamu?
1, 2. Nah, kena murid taat, nikah 2. Ngadu lagi. Waduh, saya semakin susah ini. Kamu sudah berapa nikah? 2, tambah 1 lagi. 3. Begitu ketiga, dia lari. Dia berapa setelah nikah, kemudian lari lagi ke saya terburu-buru. Bagaimana saya sudah 3 tapi masih susah. Cepat saya mau. Tambah 1 lagi. Oh iya. Pergi terus. Cepat. Begitu setelah dia nikah 4, nggak pernah datang lagi. Nggak pernah datang lagi. Sampai ketika dilihat lagi bekerja di pasar. Saya yang negur, baik. Kenapa kamu nggak datang? Ya saya percaya. Ya udah 4, yang ngomelin 4 ya nggak sempat dia istirahat. Kerja terus. Ya artinya motivasi. Ini nggak dari ibu kan kajian. Ya, kalau ada pelajaran. Wa qala inna Allaha yuhibbul infaq wa yubghidul iqtar. Allah suka kepada infak, kepada pengeluaran uang yang berguna. Infak itu sudah berguna ya. Nggak boleh kita mengeluarkan uang tidak berguna. Sebetulnya kita memberi kepada orang yang minta-minta pun sebetulnya kita mesti tahu uang ini jatuh ke tempatnya enggak. Itu secara syariat. Nah, kalau orang hakikat mungkin dia nggak pikir karena dia memberi itu sebetulnya begini maksudnya hakikat itu. Karena dia memberi itu bukan ada pertimbangan syariat, tetapi dia memberi keluar dari sifat dermawan. Jadi nggak bisa dibendung sih. Dia memberi saja. Cuman karena sifat dermawan adalah hakikatnya. Maqamat ruhiyah itu, akhlak itu hakikatnya sifat Allah. Jika orang berbuat kebaikan atau syariat sudah berdasarkan hakikat, berdasarkan sifat ruhiyah, itu sudah tentu betul karena sifat itu sifat Tuhan. Kalau masih pertimbangan akal syariat, ya secara zahir sudah betul pun belum tentu. Ya fi mawdi'ihi, belum tentu di tempatnya. Ya, karena berbeda orang berbuat billah dengan Allah dengan orang berbuat masih fillah. Nah maka kalau secara syariat kita memberi itu harus tahu kok. Artinya tahu ini jangan bikin haraj. Seperti ada orang minjem, sebetulnya nggak boleh. Hukumnya ditanya ente itu untuk apa minjem, itu nggak boleh ditanya. Cuma kita mengerti bahwa apa yang akan dilakukannya ini baik. Meskipun itu kita berhusnudzon. Apalagi dia menyatakan saya ada perlu banget. Baik. Wa yubghidul iqtar, dan benci kepada iqtar ini sebetulnya qatar itu pengeluaran yang kecil banget, itu iqtar, qatar, tetes. Ya. Maka fakul at'im, makanlah dan beri makanlah orang. Wala tuqattir, dan jangan pelit lah katakan. Fayuqattar alaih, maka engkau pun akan sedikitkan keluarnya. Artinya wala tuqattir itu jangan mengeluarkan sedikit, mengeluarkan banyak. Sebetulnya memberi itu sifatnya sifat dermawan. Dan semua akhlak itu kan keluar dari kasih sayang. Semua akhlak keluar dari kasih sayang. Memberi itu juga ungkapan, ekspresi daripada sifat sayang. Sebanyak apa pemberian, sebanyak itu sifat kasihnya. Zakat itu kan 5%, 10%, 15% dari harta yang dikeluarkan. Itu kan sedikit. Ya. Kecintaan kita kepada harta itu ini akan artinya yang akan kita menjauhkan dari Allah. Nah maka agama melatih kita untuk mengurangi tensi cinta kepada harta dengan sedikit mengeluarkan harta dari segi zakat.
Dan itu sudah batas minimal kasih sayang, itu batas minimal. Karena orang yang berlimpah-limpah kasih sayangnya udah nggak ngeliat nisab itu sudah ya. Sayyidina Abu Bakar ngasih hartanya semua, udah nggak dihitung. Sayyidina Umar separuh hartanya, nggak pakai nisab, karena dia punya kasih sayang yang besar. Sebetulnya orang yang melihat syariat teks, ketika dia mengamalkan, dia akan tahu sebetulnya bagaimana ibadah itu yang dikatakan sebuah beban menjadi ringan. Jadi tidak ngitung ini ibadah cuma sekian dan nggak memberi lagi, tidak. Dan ibadah-ibadah lain. Artinya ibadah itu nggak ada istilah ekstrim, kebanyakan ibadah gitu enggak. Kecuali orang yang tidak punya hakikat, dia coba untuk dibesarkan bilangannya, tapi jiwanya sedikit kecil, hakikatnya tidak ada. Ini agama akan menjadi sesuatu yang nantinya memberatkan dia. Tapi kalau memang hakikatnya lebih besar, ternyata syariat, perintah syariat itu jadi kecil. Ya, jadi kecil. Baik itu soal zakat, soal ibadah, sholat, puasa, dan amal ibadah, amal saleh lain, berbuat baik kepada orang. Jadi kalau orang sampai jadi alim besar hanya mengikuti tekstual itu, berarti dia tidak punya hakikatul din, hanya mempunyai syariatul din. Maka cerita para wali, sholatnya banyak, puasanya banyak. Melebihi, ada cerita wali Allah. Setiap sholat 5 waktu itu, setiap dia sholat, dia akan ulang 5 kali. Bukan was-was artinya. Sholat berjamaah sekali, kemudian dia mundur ke belakang dan akan dia ulang 5 kali. Ini kan sifatnya individual. Kenapa? Karena dia merasa bahwa tingkat kekhusyuan itu belum terasa betul. Diulang lagi. Kita itu udah berat banget. Ya, kita begitu salam aja udah berat. Assalamualaikum itu udah ringan. Ya, alhamdulillah sudah bebas beban. Ya, mengulang lagi. Makanya ulama syariat kan ketika kita ada lupa atau kurang dari pekerjaan salat, kita disuruh sujud sahwi. Itu kan mempertimbangkannya karena ibadah itu taklif beban. Jadi udah sujud sahwi aja kan. Karena para aulia nggak diulang lagi dari awal. Ya, diulang lagi dari awal karena dia mengharamkan ibadah itu lupa sama Allah. Kalau kita ada sujud sahwi udah bersyukur, udah saya bayar tuh saya tambal ya. Itu kan sahwi itu kan tajbir, jabar, tambelan, makanya tambelan dulu gitu ya. Enggak khusyuk, bukan, bolong dulu, tambelan dulu, bolong dulu. Ya, enggak pernah. Salat bagi kita beban kayak mikul beras 2 karung. Begitu salam, alhamdulillah lega gitu. Enak habis sholat. Loh kok enaknya habis sholat? Bukan enaknya sedang sholat. Itu kan menunjukkan bahwa dia tidak punya jiwa, tidak punya hakikat agama. Ya seperti misalnya orang ketemu pacar, ketemu demenan, masa kok enaknya sudah berpisah? Enaknya itu ya ketika bersama itu, pengennya lama. Jadi ngaji kalau enak, ya pengennya lama, nggak pengen cepet-cepet. Kalau pengen cepet-cepet berarti udah nggak suka ilmu gitu kan. Nah, ini kesalahan kita tanpa kita sadari, ngerasa enaknya habis ibadah itu berkat. Sholat atau cahaya sholat bukan, itu permainan nafsu. Tapi siapa yang mau pengen kalau nggak ngerti tarbiyah ruhiyah itu, yang mau menjelaskan perkara itu? Nah, seperti itu. Wala tu'assir fa yu'assar alaik. Jangan mempersulit orang, maka
maka Allah akan mempersulitmu. Ya. Orang minta tolong sama kita ada dibilang gak ada. Mau udah besok kita juga. Ya. At'imil ikhwana, beri makan saudara. Wa waqiril akhyar, tunduklah kepada orang-orang yang terpilih. Agungkanlah pewakil itu, agungkanlah. Ya, orang-orang yang sopan. Orang sopan itu kan orang yang menunjukkan mengagungkan. Ya, karena ketika tidak ada yang diagungkan, pokoknya ya modelnya kasar, bukan sopan. Wawasilil jiadah, sambunglah kepada orang-orang yang mulia. Ya, menyambung silaturahmi, wasilil jiadah. Ya. Atau boleh dikatakan sambunglah kepada orang yang dermawan, boleh. Jihad dari kata jawad atau dari kata jahid, orang mulia atau orang yang dermawan. Wala tumashi al-ujar, jangan berinteraksi, bersahabat, berteman kepada orang-orang fujur. Ya, fajir itu orang fasik, orang yang sering melakukan pelanggaran syariah. Fajir itu lebih kepada orang yang melanggar larangan itu. Ya, fajir. Ya. Karena orang kalau meninggalkan perintah itu mungkin malas, ya, mungkin jahil. Ya, tapi kalau fajir itu adalah melanggar perintah. Jangan minum-minum, gitu. Jangan curang-curang, jangan bohong-bohong. Gitu. Tadkhulul jannata bighairi hisabin, kamu masuk surga tanpa hisab. Itu dari al-at'im al-ikhwan, memberi makan, ya, dan seterusnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada berkata dalam kitab Futuhul Ghaib kalau tidak salah, bahwa ada 3 perkara. Jika seorang melakukan 3 perkara ini, Allah memandangnya mulia meskipun dia enggak sempat sholat malam, puasa sunnah, ya, membaca Quran enggak sempat. Kalau 3 ini dilakukan, lebih mulia malah itu. Pertama, it'amul ta'am, memberi makan kepada orang. Ketiga, ilmul kalam, ngomong lembut, nggak nyakitin orang. Ketiga, ifsya'us salam, selalu menyebarkan kedamaian. Apalagi musim pilpres ini harus nyari 3 orang yang nggak ada nih. Ya, nyari 3 orang yang nggak ada. Ngomongnya lembut, gitu, sama menyebarin kedamaian. Ini hoak. Ini akan dimaafkan meskipun dia katanya tidak sholat malam dan tidak puasa siang dan tidak baca Quran. Ya. Disebut ahli surga malah oleh Rasulullah SAW 3 perkara tadi. Inna Allah azza wa jalla lama adhara al-khalqa bil adami adhara lahumus sanani. Sesungguhnya Allah ketika menzahirkan makhluk bil adami dari ketiadaan. Makhluk kan tiada. Ya, dikatakan tiada ini, Adam itu kan memang tidak ada ya. Ya, Adam itu kan tidak ada. Tidak ada itu kan tidak ada. Ya, kalau lawannya Adam kan wujud itu kan ada. Ada itu kan ada. Artinya dia bukan dari tidak ada dan tidak akan tidak ada setelah itu. Kalau tidak ada ya tidak ada, tidak pernah ada dan tidak akan ada setelah itu. Maka dikatakan kita ini dari tidak ada. Ini ulama berbeda, maksudnya tidak ada itu apa? Tidak ada kita. Ya karena ada ulama yang ini kan dalam ilmu kalam ya, teologi, filsafat. Ada yang mengatakan kita ini dari ada, wong asalnya dari Allah kok. Masa dari tidak ada? Oh dari ada.
segala sesuatu menciptakan ada hayuli, ini ada benih. Kan pasti ada itu. Kenapa kita diciptakan bermula dari tidak ada? Nah, tidak ada di situ adalah tidak ada tidak ada kita. Karena kalau kita ditanya kita ini diciptakan oleh Allah, maka kita bicara tentang Tuhan. Kalau mencari asal kita, ya, dan yang kita pahami oleh akal, orang yang menciptakan sesuatu itu sebelum diciptakan ada dalam konsep kan ya? Kita nggak mempunyai pemahaman yang lebih konkret, logis ya, dari itu. Berarti sebelum ini diciptakan ada di dalam ilmu kita konsep. Kita pun setuju secara akal. Berarti ketika benda ini sebelum diciptakan ada di akal, yang ketika ada di akal ini kan bukan benda ini, bukan dia, tetapi sebuah ide. Ide itu kan sebuah cahaya, sebuah. Dan kita itu bukan cahaya, sebuah ide. Kita di dalam ilmu Allah, berarti kan isi ilmu itu maklumat bil azal. Itu namanya bukan kita, itu disebut agama. Baru kemudian Allah zahirkan, baru Allah jelmakan. Oleh nama dia zahir, karena dia memang zatnya zahir. Baru ada. Ya, karena kita di dalam akidah sifat 20 kan kita disebut jaiz al-wujudi wa jaizul adami. Boleh ada dan boleh tidak ada. Kalau filsafat kan nyebutnya mungkin. Mungkinul wujudi wa mungkinul adami. Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Tapi kalau orang sufi bukan. Orang sufi nyebutnya ghair aghyar. Bukan. Ghairul wujudi wa ghairul adami. Bukan ada dan bukan tidak ada. Kita ini ya, jenis bukan-bukan. Bukan ada dan bukan tidak ada. Kalau orang datang ke Banten nanya saya, di rumah saya misalnya, ada Rahimudin nggak? Istri saya akan jawab tidak ada. Mesti selesai kalau memang tidak ada, tidak ada sudah. Malah nanya adanya di mana? Nah, saya bukan ada dan bukan tidak ada. Maka ada ini ciptaan, sebetulnya tidak ada, ciptaan. Allah bukan hanya menciptakan ada, Allah juga menciptakan tidak ada. Berarti tadi saya ditanya tidak ada, adanya di mana? Berarti tidak ada juga ciptaan. Bukan tidak ada, bukan. Kalau tidak ada ya tidak ada. Karena diciptakan kan jadi ada. Tapi adanya bukan ada yang ada, tapi ada yang tidak ada. Filsafat kan gitu-gitu aja. Kelihatannya puyeng, padahal yang nggak ada artinya, gitu-gitu aja. Ya kan kita. Begitu juga kebaikan keburukan. Wa biyadihil khair. Kebaikan itu Allah semua itu baik. Allah itu baik, tidak salah. Ya. Kalau kita gabungkan penjelasan akidah, teologi, filsafat, tasawuf, mereka menyebut baik. Satu lagi menyebut cahaya, satu lagi menyebut ada. Rupanya baik, ada, cahaya itu Tuhan. Nah, selain Tuhan berarti buruk tidak ada dan gelap. Zulumati ilan nur. Berarti kalau kita belum punya akhlak, berarti akhlak buruk itu adalah tidak ada akhlak baik. Yang tidak ada itu punya kita. Tidak ada akhlak atau akhlak buruk itu tidak ada baik. Itu berarti Allah belum beri, belum kasih. Jadi jangan marah kepada orang yang akhlaknya buruk karena dia tidak ada baik. Kayak gelap misalnya, ada gelap kita marah-marah. Bagaimana marah-marah kepada yang tidak ada? Kan ini tidak sehat akalnya. Surga ada di gelap, jangan. Terangin cahaya, hilang gelapnya. Sudah. Orang yang akhlak buruk itu perlu tontonan akhlak baik. Oh, udah selesai. Kan
Sebetulnya dakwah itu begitu, dakwah bilham. Ini enggak marah-marah dulu. Ya, apalagi partainya beda, pilihannya beda, wah, aku dakwah kebenaran itu enggak jelas semua. Ketika Allah zahirkan makhluk itu, ya, di dalam tidak ada, maka Allah azharallahu sana'i'ah kullaha. Allah tunjukkan kepada makhluk itu berbagai ciptaan semuanya. Ini cerita tentang manusia. Allah ciptakan manusia, kemudian Allah ciptakan ciptaan-ciptaan lain, ditunjukkan kepada manusia itu. Fakhtara kullu abdin san'atan. Maka nanti setiap orang itu sudah memilih anugerah Tuhan, ciptaan Tuhan. Ini pernyataan lain bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini sebetulnya sudah tertulis di sana. Kita anak siapa, dari abah ibu siapa, orang mana, di mana lahirnya misalnya. Ya bini kita berapa, siapa dan di mana, ya sama berapanya sama. Itu ya, nggak bisa diomelin kalau emang di sononya udah berapa SD-nya, nggak bisa diomelin. Diomelin juga capek-capek aja. Artinya ini cara penjelasan lain. Ya kan Al-Quran itu ada usul berita, ada usul cerita. Yang diberitakan dan yang diceritakan itu alam hakikat yang tidak terikat oleh dimensi waktu, tempat, dan alakoh ya, benda tidak ada. Nah, orang salahnya membaca kitab itu murni dia logikakan berdasarkan akal ketika bicara tentang hakikat, makanya mentok. Baik. Ketika uzhiru ilal wujudi, nah makanya ketika diturunkan kepada alam wujud, dizahirkan artinya menjadi wujud, ujriya ala kulli wahidin ma yakhdaru li nafsih. Diberlakukan kepada setiap ciptaan itu sesuatu yang sesuai yang dia pilih untuk dirinya. Gak akan di sononya ditulis nikahnya sama, ini minta maaf ya kalau ada nama sama Aminah, ya nggak mungkin nikahnya sama Khadijah kan, nggak mungkin. Jadi nggak ada salah, itu kan sudah dijelaskan ya. Nggak ada salah alamat gitu. Kalau yang ada malah suami salah nyebut, istrinya namanya Khadijah kok malah melindurnya Aminah, dia marah Khadijah. Aminah, istrinya Khadijah Bang. Artinya nggak akan ketukar, ya nggak akan ketukar. Wan farodat qa'ibatun minhum lam tahtar syai'an. Tapi ada satu golongan di antara semua itu yang tidak memilih. Ini sebetulnya bukan bicara tentang istri, anak, harta, bukan. Ini bicara tentang kerohanian, tentang kebaikan. Namun kita boleh mengerti bahwa sebenarnya semuanya cuma yang diceritakan di sini. Ada satu golongan dari mereka lam tahtar syai'an, tidak memilih sesuatu. Faqala laha, maka Allah berkata kepadanya, ikhtari, ini kepada golongan. Ya. Faqala, pilihlah silahkan. Faqala, ini masih cerita di zaman ajali. Tadi kan dijelaskan bahwasanya ketika Allah menjahirkan dari tidak ada maka menjadi ada, maka Allah ciptakan. Kalau dalam tasawuf ini, dalam teori ajali itu dari azat sifat, dari zat sifat, dari sifat ke fi'il, dari fi'il ke infial, ke makhluk. Itu ada martabah dalam istilah orang sufi. Sebetulnya yang ingin dijelaskan adalah perbuatan Tuhan ya. Kita jangan membayangkan secara logika martabat ilahiyah itu atau martabat ajaliyah itu. Di zaman ajali ada golongan yang nggak milih gitu. Jadi untuk menjelaskan bahwa nanti di dunia ini ada orang yang memang maunya Allah saja, surga aja nggak mau, pahala aja nggak mau. Nah, faqalat
maka golongan itu berkata, ma'ajabana syai'un mimma ra'ainahu panahtarah. Enggak ada sesuatu pun yang saya tertarik ya, dari yang telah saya lihat untuk saya pilih. Enggak ada yang menarik saya. Oh, ciptakan pahala, surga, istana, bidadari, enggak menarik. Qala fa azhara lahum maqamatil ibadah. Lalu Allah tunjukkan tentang ibadah dan akhlak-akhlak. Maqamat itu akhlak. Faqala, malah jawabnya, qad ikhtarna khidmatak. Saya milih berkhidmat kepadamu. Artinya orang khidmat itu kan gak digaji lain dengan orang bekerja kan, di rumah kita. Ya, khidmat dikasih nggak mau. Udah tunjukin ini, saya kasih ibadah kamu. Saya kasih kamu jadi ahli ibadah, nggak mau. Ini loh, saya kan ibadah itu kan ciptaan Allah. Kita ibadah itu kan atas hidayah. Kita kan menganggap bahwa ibadah itu produk kita yang kita sembahkan kepada Allah. Allah ini loh, saya ibadah, saya rajin banget ini. Ya, saya tinggal tunggu balasanmu ya Allah. Ini kan Mu'tazilah itu lagi Qadariyah. Kalau ahli sunnah malah memandang ibadah itu anugerah, hidayah. Ya, kan kita sering bilang, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha wa may yudlillah fala hadiyalah wa may yahdi fala mudillah. Yang Allah sesatin nggak ada yang bisa kasih hidayah. Yang Allah kasih hidayah nggak ada yang bisa disatin. Innaka lan tahdi man ahbabta. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa pun yang meskipun dia orang yang kau cintai. Maka ibadah itu anugerah. Maka ini dalam cinta ini lagi ibadah mau. Nanti saya kasih kamu ahli ibadah. Ini loh, dengan akhlak-akhlaknya loh. Kamu khusyuk, kamu sidik, kamu sabar. Ya. Artinya nggak mau. Bukan itu yang saya cari, yang saya pilih. Ya. Ikhtiar ini kan iroda. Ya, dalam mayoritas orang sufi memahami bahwa ikhtiar itu adalah iroda. Hanya beberapa golongan orang yang tidak setuju dalam konteks tertentu, tapi dalam konteks lain mereka iya setuju ala hasan siyak, berdasarkan konteksnya. Ya. Enggak maunya malah khidmat aja udah enggak digaji. Gitu. Faqala wa izzati wa jalali la ukhaddimannakum iyyahum. Maka Allah terus bersumpah, demi izzah dan jalalku, aku akan buat ya, berkhidmat kepadamu sesuatu itu. Nah, orang yang hanya untuk Allah, maka nanti Allah beri semuanya maksudnya. Ibadah nggak berat, akhlak punya, dan ya, surga dapat, semuanya dapat. Dan karena ada ungkapan man wajadallah faqad wajada kulla syai'. Orang yang mendapatkan Allah mendapatkan semuanya. Wa man faqidahu faqida kullu syai'. Orang yang enggak dapat Allah ya enggak dapat semuanya. Itu kan orang yang cerdas. Kita masuk kampung mau naklukin geng-geng ini, cari aja bosnya. Bosnya selesai, enggak perlu tiap hari ribut sama gengnya, selesai. Itu kan orang-orang yang kelas first class gitu. Nah, para aulia itu untuk Allah saja dapat semuanya. Nah, kita lama ke Allahnya ini. Wala usakhirannahum lakum, dan akan aku tundukkan, betul-betul aku tundukkan untukmu. Summa auha ila dunya, kemudian Allah mewahyukan, memerintahkan kepada dunia, ukhdumi man khadamani, layani orang yang melayaniku. Wa at'ibi man khadamani, letihkan orang yang berkhidmat kepadamu. Maka orang yang hidupnya untuk dunia ya letih. Summa qala'a ila qulubi qa'ifatin min ibadi. Kemudian Allah menoleh ada satu golongan lagi dari hambanya. Falam yarham tasluh li ma'rifati. Allah melihat golongan itu enggak patut ya, untuk mendapatkan ma'rifat. Ada satu golongan, loh, ini kok
Allah tidak melihat kalau orang golongan ini patut mendapat ma'rifat, enggak patut ini. Wala maudi'an li musyahadati, dan dia tidak ada maudhi', tidak ada satu objek apapun untuk musyahadah dia. Dikasih apa saja nggak melihat Tuhan, malah dikasih apapun hijab, dikasih ilmu melihat ilmu, bukan melihat yang memberi. Dikasih nikmat malah nutupin Tuhan pemberinya. Dikasih ibadah pun nutupin Tuhan. Ini memang nggak patut menjadi orang yang memiliki ma'rifatullah dan musyahadah. Ya, artinya ada orang-orang yang orang muslim itu ibadah tapi nggak ma'rifat gitu. Farahimaha fawahaba, maka Allah sayang kepadanya. Wa fawahabalahal ibadati wal a'mal salihah. Allah kasih dia ibadah dan amal saleh. Pikirannya itu bahwasanya dia menyembah Allah itu dengan menghitung bilangan, menumpuk ya akumulasi ibadah yang dipikir. Sholat sunnah itu, baca itu sudah soleh itu. Tapi bagi kalangan wali itu abid, bukan arif. Kita sering keliru menilai orang. Apabila orang ada ibadah, itu sufi, arif, bukan, itu abid. Atau orang zuhud di rumah aja, di kebun aja, nggak kemana-mana. Ya, itu sufi, bukan, itu zahid. Ya, sufi sebuah sosok yang bisa diterima oleh setiap kalangan, karena dia seorang murabbi umat. Jika kita ahli ibadah, kita akan melihat ibadahnya si sufi itu. Kalau kita ahli ilmu, kita akan melihat dia ilmu. Kalau kita nggak apa-apa, yang terlihat apa-apa, yang kita lihat kayak kita gitu aja. Ya. Maka Allah berikan, Allah limpahkan dia ibadah. Ya, ini banyak pernyataan para wali, orang yang tidak dipilih oleh Allah menjadi ahli sirnya, maka Allah berikan dia ibadah. Sibuknya kepada Allah itu dengan bilangan ibadah, dengan action, ya, fisik. Ya. Bukan lihat kualitas kedalaman dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhara ila qulubi qa'ifatin min khalqihi, dan Allah melihat kepada hati segolongan dari makhluknya. Falam yara jawarihahum tasluhu li ma'rifatihi wala mawdi'an li mu'amalatihi. Bahkan Allah tidak melihat anggota tubuhnya saja tidak melihat patut untuk mengenal Allah dan tidak menjadi objek untuk berinteraksi kepada Allah. Famaqatahum wasta'malahum bid dunya wa abadahum li alihah. Allah benci mereka dan Allah manfaatkan, Allah gunakan mereka di dalam dunia. Ini pengejar dunia, pemburu dunia, dan Allah membuat mereka menyembah kepada ahli dunia. Summa nazara ila qulubi qa'ifatin falam yara fiha iradah. Ada lagi Allah melihat satu golongan, Allah tidak melihat di dalam hati satu golongan itu iradah apapun, wala masyiah. Tidak melihat ada keinginan apapun di dalam hatinya. Faqala madza turidun? Allah tanya, apa yang kau inginkan? Apa jawabannya? Qalu nuridu bi iradatika wa nasya'u bi masyiatik. Aku ingin keinginanmu dan aku berkehendak akan kehendakmu. Ini wali yang tertinggi. Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu pernah berkata, uridu muradah. Aku ingin keinginannya. Kalau Syekh Abdul Hasan Syazili, beliau mengatakan uridu alla urid. Aku ingin untuk tidak punya keinginan. Ya kayak orang kita ambil jadi pembantu rumah tangga, pembantu di rumah kita lah. Dia kita ambil ke sini kan untuk menjalani keinginan kita. Maka keinginan yang baik bagi seorang
pembantu rumah ini, hamba ini menginginkan keinginan tuannya, itu yang terbaik. Hidup ini keinginan Allah, karena Allah mengatakan idza arada syai'a. Padahal syai'a itu adalah dari masyiah. Seolah-olah idza idza asya'a syai'a masyiah. Ya, Allah berkehendak akan kehendaknya, dan kita adalah bentuk kehendaknya. Maka yang terjadi pada kita adalah jelmaan kehendak Allah. Faulaika rusul wal anbiya, mereka lah para rasul, para nabi, wal arifuna alladzina hum fi ardihi. Ini para arif. Jadi arif itu orang yang setelah ilmu, orang yang ilmunya selesai dulu. Ya, ini ada salah satu salah kaprah. Arif itu untuk orang yang setelah ilmu. Karena definisi mereka, ilmu itu adalah ma'rifatul ijmal. Ilmu itu adalah mengetahui global. Kalau ma'rifat, ya, itu ma'rifatul tafsir fil ijmal, mengetahui perincian dari global itu. Maka orang arif itu orang yang menguasai ulum syariah semua, kemudian secara praktek detailnya dia memang menguasai zahiran wa batinan, itu ma'rifat. Jadi bukan ada orang wali, oke, wali, tapi tidak tahu mubtada khobar, itu bukan arif. Itu wali saja. Wali itu yang mesti tahu mubtada khobar. Apa arif itu mesti tahu mubtada khobar, mesti tahu usul fikih, ulumul hadis, ulumul tafsir, bahkan ilmu-ilmu lain. Namun kita salah kaprah. Ya, kita dukun aja dipanggil arif. Al-alim, al-alama, al-arif, bila padahal dukun. Mubtada khobar aja nggak ngerti. Ya, cuma tukang ngobatin orang, ya, dianggapnya sufi, dan tidak ada urusan tasawuf dengan semua itu. Mereka adalah orang arif yang alladzina hum fi ardihi, yang di bumi Allah itu sebagai syajarah. Ini syajarah ini sebuah tasbih. Autad, watat. Ya. Karena nama-nama wali, watat, mujabah, apa semua itu memang yang lain tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah al-badal, abdal, badaan, apa, wali abdal. Maka autad dan semuanya itu adalah itu ijtihad daripada para ulama. Ya, kiasnya kepada dalil abdal itu. Syajar seperti pohon yang merindangi, ya, menaungi dan memberikan buahnya dan seterusnya. Dan autad sebagai paku bumi yang, ya, menjadi tempat Allah memandang dia, maka tidak murka dengan kita. Itulah mereka. Fawadi'at fi qulubihim ma'rifah, fawadi'at fi qulubihim ma'rifatuhu. Di dalam hatinya diletakkan ma'rifat Allah, fa'arafuhu biha azza wa jalla. Ya, maka mereka mengenal Allah azza wa jalla dengan semua itu. Fakullun minhum fi maqami. Nah, orang-orang yang terakhir ini punya makom sendiri-sendiri. Wa ma qad istaghala bihi ka Israfil, ada yang tugasnya seperti Israfil alaihissalam, multaqimun suwaruhu muntazirun malladhi yuradu minhu bahas. Yang mulutnya ditempelin ke trompetnya itu perumpamaan. Jadi ada wali-wali yang udah kerjaannya diem, orang-orang yang enggak ada irodain. Ya, misalnya di pasar orang nggak tahu itu tukang bersihin sampah saja. Kan kita nggak punya mata batin lah untuk melihat mana wali. Ya bukan, kitanya nggak wali gitu. Kalau kitanya wali ya tahu. Ya, tapi kadang-kadang kita heran ada orang gila, itu wali. Kok tahu? Apa wali ditanya kan? Ya, cuma itu husnuzan, orang enggak. Tetap yang tahu wali itu wali. Ya, mungkin betul, tapi sebetulnya tidak tahu secara betul. Ya, cuma ada mindset yang ya kalau kita katakan perlu diperbaiki, perlu diberi penjelasan agar kalau betul wali pun ada adabnya untuk memperlakukan, tapi kebanyakan tidak ada adabnya. Ya, karena ada tradisi taklid. Ya, karena la ya'riful wali
illal wali. Ya. Menunggu apa yang dikehendaki darinya. Kalau belum dikehendaki, belum ngapa-ngapain. Artinya betul-betul dia kehendak Allah. Ainahu syakhisah, matanya memandang, menunggu maksudnya, menunggu perintah. Wa qalbuhu syahid, hatinya terus memandang Allah. Wa jawarihu mas'ulah bima ya'udu ila manafihi wa mudarihi. Ya, tetapi kemudian anggota tubuhnya terus sibuk kepada apa yang manfaat dan bahaya yang kembali kepada dia. Ya, dia tunggu kalau dia lakukan. Ya. Makanya orang yang menjadi autad itu dia hidupnya goncang. Gitu. Autad mungkin seorang guru, seorang sufi wali yang tergolong ini mungkin aja adanya di sawah, mungkin aja adanya di pasar, mungkin aja adanya di pondok. Guru mungkin saja dia seorang murabbi mungkin. Maka di antara indikasinya ini dalam kitab-kitab mereka hidupnya goncang. Di dalam mata materialis kita melihat hidupnya goncang. Artinya hidupnya goncang itu kelihatan bukan orang yang berada, bukan orang yang beruntung, bukan orang yang status sosial mudah, gitu. Tetapi perbaikan rohani justru banyak Allah berikan kepada orang lain dengan sebab dia, dengan sebab berinteraksi dengannya. Contohnya begini, bumi ini yang paling banyak gempa itu di gunung, padahal gunung itu disebut autad, pemegang apa bumi ini. Gunung itu lagi pemegang bumi, tapi yang goncang ya bumi. Yang sedikit gunungnya nggak gempa-gempa, tapi yang banyak gunungnya gempa terus. Gitu. Ya. Seperti rumah sakit lah. Orang yang sakit-sakit itu dibawa ke rumah sakit itu. Dari situlah kesehatan keluar. Tadi katakan rumah sakit, mestinya dipanggil rumah sehat. Tapi orang mau cari sehat di situ sakit dulu. Itu tipologi autad. Waqala radhiyallahu anhu. Kira kita untuk dulu sampai di sini. Ya, kita akan sambung bulan depan insyaallah.